Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta bersama saya Pak Agung. Kali ini saya akan membahas soal bocoran P3K 2021, tapi untuk pelajaran fisika ya, khusus untuk guru fisika. Saya dapat soal ini dari hasil tryout ya, tryout yang pertama yang sudah dilakukan oleh saya pribadi. Jadi soal-soalnya akan saya bahas di sini. Ini langsung dari Kemdikbudnya ya. Simak terus. Oke, ini kita sudah sampai di soal yang pertama ya. Ini ada suatu benda elastis akan mengalami tegangan. Kata kuncinya itu tegangan. Kalau tegangan itu kan rumusnya tau sama dengan F dibagi dengan A ya. Nah, berarti ada gaya persatuan luas. Jadi tegangan diakibatkan oleh gaya dibagi dengan persatuan luas. Ya berarti ini ya, adanya gaya luar yang bekerja tiap satuan luas penampang. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Jadi karena di soal tryout ini ada yang soalnya konsep juga ya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, ini kita sudah sampai di soal yang kedua ya. Ini ada seseorang menarik meja gitu ke arah barat dengan gaya 60 Newton. Ini misalkan ada benda gitu ditarik ke barat. Misalkan ini adalah barat ya. Ini barat. 60 Newton. 60 ya, sorry. 60 Newton. Oke, ini 60 Newton ya, ke arah barat. Nah, pada saat yang bersamaan ada orang lain yang menahan meja dengan gaya sebesar 45 Newton dari arah yang berlawanan. Berarti kalau berlawanan ya ke arah sana ya, ke arah timur ya. Ini adalah 45 Newton nih. Nah, dalam arah yang berlawanan, arah dan gaya total yang terjadi. Arah dan gaya total ya berarti tinggal kurangi aja. 60 dikurangi 45. Hasilnya berapa? 15 Newton ya. 15 Newton. Ke arah mana? Timur ya. Timur barat. Barat ya, sorry. Barat. Nah, jadi jawabannya yang B. Mudah ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal ini ada dua buah roda A dan B dihubungkan oleh rantai dengan jari-jari roda A sebesar 15 cm dan jari-jari roda B sebesar 10 cm. Jika kecepatan linier roda A sebesar 4 meter per second, maka kecepatan linier roda B adalah, ini kata kuncinya adalah kecepatan linier. Kalau kecepatan linier pada roda yang berantai seperti ini, itu VA akan sama dengan VB ya. Nah, VA akan sama dengan VB. Jadi jawabannya sudah pasti nih. Kecepatan linier di benda B ya sama ya. Jawabannya adalah 4. Kenapa 4? Karena ini kata kuncinya adalah kecepatan linier, di mana kecepatan linier pada roda yang berantai seperti ini itu sama ya. VA sama dengan VB gitu. Oke, udah ya. Tinggal lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita sudah di soal yang berikutnya. Ini ada 3 buah roda berputar berhubungan ya, dihubungkan seperti gambar berikut ini. Nah, ini R1-nya 20, R2-nya 10, R3-nya 5 cm. Jika kecepatan roda-roda pertama adalah, sudut roda pertama adalah 100 radian per second, tentukan kecepatan sudut. Kalau tadi kecepatan linier, kalau sekarang kecepatan sudut ya. Nah, karena roda 2 dengan roda 1 ini dalam satu kesatuan dan talinya juga bersinggungan dengan roda yang pertama, jadi rumus yang berlakunya adalah V1 sama dengan V3 ya. Omega 1 dikali dengan R1 sama dengan Omega 3 dikali dengan R3. Nah, Omega 1-nya sudah diketahui, yaitu 100 ya. 100 dikali R1-nya adalah 20 cm kan ya. Berarti kalau di
dirubah ke dalam meter, berarti 0,2 sama dengan W3-nya itu ditanyakan atau omega 3-nya ditanyakan kecepatan sudutnya. R3-nya itu adalah 5 cm alias 0,05 ya. Oke, ini berarti 20 sama dengan omega 3 dikali 0,05. Maka omega 3-nya sama dengan 20 dibagi 0,05. Jawabannya adalah 400 radian per second. Ini ya jawabannya. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, ini kita sudah ada di soal yang berikutnya, yaitu tentang vektor ini ya. Gambar di atas adalah diagram dari gaya F1 dengan gaya F2 yang bekerja pada suatu benda. Nah, persamaan yang tepat untuk menyatakan resultan dari diagram tersebut adalah, jadi kita akan membuat suatu persamaan dari grafik ini ya. Nah, ini gambarnya kurang jelas ya. Namun F1 ini, F1 yang ini itu panahnya tuh ke atas seperti itu. Kemudian F2 juga sama, panahnya ke atas. Jadi kalau dalam vektor kita tinggal menguraikan saja ya. Oke, kita gambarkan dulu vektor yang pertama, F1 itu kan F1 itu ada yang ke bawah ke sini ya. Kemudian ini juga sama ke samping ke sumbu Y, sama yang ke sumbu X ya. Kita lihat di sumbu X ini bertepatan dengan angka 4 ya. Berarti 4I ya, ditambah kemudian diuraikan juga ke sini. Nah, ke sini itu ada 2 ya. 2J ya. Nah, kalau yang F2, ini F2 itu hanya ke atas aja. Jadi nggak ada yang ke bawahnya, ke X-nya itu nggak ada. Cuman ke sumbu Y aja. Berarti tinggal di F2 itu nggak ada, I-nya nggak ada ya. Jadi tinggal 2J langsung. Nah, ini tinggal jumlahkan aja. Tinggal dijumlahkan. Maka hasilnya 4I, jadi resultannya adalah 4I ditambah 2J tambah 2J jadi 4J. Jadi jawabannya yang ini ya, yang E. Yang E ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nih kita sudah ada di soal berikutnya. Ini ada soal tentang momen inersia ya. Bola bermasa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya itu 30 cm. Nah, momen inersianya ya berarti I sama dengan mR kuadrat ya. Nah, masanya itu 100 gram. Berarti ini sama dengan 0,1 kilo ya. Ya, 0,1 ya. Dikali dengan 30 cm berarti 0,3. 0,3 dipangkatkan lagi. Dikuadratkan ya. Jadi 0,1 dikali dengan 0,09 ya. Ini dikalikan jadinya 0,009. Maka jawabannya 1, 2, 3, 9 kali 10 pangkat min 3 kg meter persegi. Gitu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di soal yang berikutnya. Ada soal tentang gerak parabola ya, atau biasa juga karena ini soal tentang peluru. Jadi di sini ada 2 buah peluru gitu. Peluru A dengan peluru B ditembakkan dengan sudut elevasinya berbeda. Pertama, kalau peluru A sudut elevasinya adalah 30 derajat, kalau sudut B sudut elevasinya adalah 60 derajat. Nah, perbandingan tinggi maksimum berarti Hmax ya. Berarti di sini HA aja ya, berbanding dengan HB. Nah, di mana HA itu adalah rumusnya V0 kuadrat sin S
sin kuadrat alfa ya dibagi dengan 2G per ini V0 kuadrat sama ya sin kuadrat alfa per 2G. Nah, karena kecepatan awalnya sama jadi bisa dicoret, kemudian gravitasi juga bisa dicoret. Sisanya berarti tinggal sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ya. Oke. Sekarang yang pertama itu adalah alfanya 30 ya. Sin 30 dikali dengan sin 30. Saya tuliskan seperti ini aja. Dibagi dengan sin 60 dikali dengan sin 60. Berarti ini setengah ya. Dikali dengan setengah dibagi sin 60 itu setengah akar 3 dikali dengan setengah akar 3 ya. Ini berarti bisa dicoret ya. Dicoret, ini coret, ini pun coret, ini pun coret. Nah, yang atas kan habis ya, berarti sisa 1 per akar 3 kali akar 3 ya 3. Jadi jawabannya adalah ini ya, yang C. Gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini ada soal yang berikutnya tentang momen inersia ya. Kembali tentang momen inersia. Jadi ini ada sebuah sistem di bawah ini terdiri dari 3 partikel. Jika M1 2 kilo, M2 1 kilo, dan M3-nya 2 kilo, tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut poros P. Berarti ini jadi titik pusatnya ya. Ini jadi titik pusat. Berarti kita hanya fokus di M2 dengan M3 karena M1 ini momen inersianya 0 ya, karena nggak memiliki jarak, karena yang jadi titik pusat juga ya. Berarti kita hanya fokus di inersia kedua ya, inersia 2 ditambah dengan inersia ketiga. Nah, inersia itu kan rumusnya mr kuadrat ya. Nah, saya langsung aja ya. Jadi nilai M-nya, M yang kedua berarti ya, M yang kedua itu 1 dikali R-nya, coba lihat, R-nya itu M2 kan, R itu dihitung dari titik pusat ke pusat bendanya ya, berarti 1 juga, 1 kuadrat ditambah, kemudian I3 itu 2 dikali. Nah, ini kan M3 ada di jauh ya dengan titik pusat. Berarti R3 itu dihitung dari titik pusat sampai ke M3. Ini kan dari sini ke sini 1, nambah lagi 1, berarti 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1 kuadrat ya 1 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 4 kali 2 8 ya. 1 tambah 8 jawabannya 9 kg meter persegi. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ke soal berikutnya. Baik nih Bapak Ibu, kita sudah sampai di soal yang kedua terakhir kalau tidak salah ya. Ini ada momen gaya ya. Ini ada 3 buah gaya yang bekerja pada sebuah batang, di mana ujung sebelah kiri batang adalah poros yang bisa berputar. Nah, bila F1 2 kali lebih besar dari F2, di sini ada pernyataan bahwa F1 itu sama dengan 2 kali F2. Ya. Kemudian F1 ini berada pada jarak L. Nah, jaraknya di sini F1 itu sama dengan L ya, L meter nih. Gitu aja deh ya biar memudahkan. Kemudian
F2 ini berada pada jarak setengah L. Jadi F2 ini ada pada jarak setengah L meter ya. Nah, maka perbandingan berikut ini yang benar. Jadi kita membandingkan torsi ya, karena ini berhubungan dengan momen gaya. Nah, rumus umum dari momen gaya itu sama dengan F dikali R ya. F dikali R. Kita bandingkan nih antara F1 dengan F2. Berarti kita dapat torsi 1 berbanding dengan torsi 2. Di mana torsi yang pertama itu F1 dikali dengan R1 per F2 dikali dengan R2. Nah, di sini ada pernyataan bahwa F1 itu sama dengan 2F2. Jadi kita ganti F1-nya jadi 2F2. Nah, kemudian R-nya itu, R1-nya itu adalah L. Jadi jarak dari F1 ini adalah L ya. Jaraknya adalah L per F2 ya, tetap F2. Kemudian R2 ini adalah setengah L. Tinggal kita tuliskan setengah L. Nih, ini bisa dicoret nih. Ini coret, ini pun coret, ini juga sama coret. Tersisa 2,5. 2 per setengah. Ya berarti jadinya 4/1. Jadi torsi 1 berbanding torsi 2. Itu jawabannya 4/1. 4/1 ini ya jawabannya. Tuh. Mudah ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik Bapak Ibu, di sini ada percobaan ya. Ini soal yang terakhir yang bisa saya bahas di kesempatan kali ini. Ini ada tentang hukum Hooke ya, konstanta pegas sih lebih tepatnya ya. Ini sebuah beban bermasa 100 gram digantung pada sebuah pegas, kemudian digetarkan dan waktu tiap 10 getaran dicatat seperti pada tabel. Anggap saja kalau nilai pi kuadrat itu sama dengan 10. Ini ada data yang sudah dicatat gitu ya. Kemudian dari data tersebut besar konstanta pegas yang digunakan. Jadi yang ditanyakan adalah konstanta pegasnya. Nah, kita tahu bahwa persamaan umum dari untuk menghitung perioda ya itu sama dengan 2pi akar dari M per K ya. Nah, M per K ya. Nah, ini datanya kan banyak ya. Ini sih kalau saya tadi mencobanya, jadi kita masukin salah satu data aja. Jadi saya ngegunain angka 1 aja yang mudah gitu ya, yang bisa mudah dimasukkan. Coba Bapak Ibu nanti ganti aja nilai perioda ini dengan angka 10 kemudian atau berapapun ya. Tapi kalau saya akan mencoba yang nilainya 1 ya. Nah, saya masukkan dulu T itu kan sama dengan, saya tulis ulang ya, 2pi akar M per K. Nah, akarnya ini saya buka supaya tidak ada akar, berarti kedua ruas dikuadratkan ya. Jadi T kuadrat sama dengan 2pi dikuadratkan berarti 4pi kuadrat. Ini akarnya bakal jadi hilang ya, M per K ya, kayak gini. Nah, nilai T saya masukkan nilai angka 1 ya di data yang ini. Jadi 1 kuadrat sama dengan 4. Nilai pi kuadrat ini kan ada pi kuadrat nih ya. Nilainya adalah 10. Jadi 4 kali 10. Nilai M-nya 100 gram. 100 gram berarti 0,1 ya. Dibagi dengan nilai K. Nah, ini kan 1 sama dengan 40 dikali 0,1 per K. Nah, berarti ini jadi kayak gini, nilai K sama dengan 40 kali 0,1, 4 ya. 4 Newton per meter. Itu. Jadi nilai K-nya adalah yang jawabannya yang C. Gitu. Mudah ya. Mudah-mudahan
ada manfaatnya Bapak Ibu semua, karena soal sudah habis ya. Nah, jadi nanti akan ada soal berikutnya di sesi tanya bahas soal ini ya. Tetap stay tune di channel Ngoprek Semesta. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua lolos P3K ya Bapak Ibu di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.